94 Mojokerto memulai itu lebih mudah daripada menyelesaikan. Tara. Sekarang di studio sudah penuh karena kita kedatangan dua tamu yang cantik-cantik, yang centong-centong ya. Pagi hari ini Sobat RFM, seperti yang sudah saya woro-woro, kita berdua woro-woro ya Zaya pagi tadi. Kalau hari Sabtu ini jam 8 pagi kita ngobrol soal pap smear. Ini sudah hadir di studio, kita sapa aja Za bareng-bareng. Ada Ibu. Ibu, jangan ibu kali, masih muda. Jeng ya, Kak Apa Jeng. Halo, pagi, Jeng Christine. Pagi Mbak. Aduh, wajahnya 17 tahun aku. Oh, 17 tahun. Aduh, sama dong, 11-12 ya usia kita ya. Iya, aku masih balita dong berarti di sini. Sobat RFM lagi mendengarkan ibu-ibu yang gak mau tua ya. Kita jadi yang sabar abadi kita ini kita. adalah gerakan menentang tua. Oke, Mbak Christine, selamat datang di RFM ya. Pagi. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Sebelahnya ini kayaknya baru. Nggak pernah datang ke sini, baru kali ini. Semoga aja nggak grogi. Baru datang langsung duduknya dekat sama Zaza. Groginya double biasanya. Hati-hati. Nah, semoga saja nggak grogi ya Mbak ya. Mbak Ninis atau Bu Ninis? Terserah. Nona juga Bu. Oh, Oke, Nona. Oke, catat 12 tahun ini, 12 tahun ini. Teman-teman. Mbak Ninis Rohma ya? Iya. Oke. Betul. Selamat datang di RFM ya Mbak ya. Oke, kita pagi hari ini ngobrolin soal pap smear. Iya. Kirain papa nggak pulang loh. Dari papa rock and roll gitu ya. Tapi pap smear ya di sini ya. Bukan papa mama larang ya. Bukan pap juga. smear, Itu pokoknya. lagu. Nah, pap smear ini Sobat R kita sering dengar, apalagi sebagai perempuan ya. Iya, cowok-cowok aja sering denger karena itu sangat. Juga sering dengar. Loh iya kan sangat bahaya ini. sangat sering sekali disounding di media-media kan. Biasanya pap smear ini memang disarankan untuk ibu-ibu ya, seperti itu. Tapi kita akan ngobrol lebih jauh lagi Jangan-jangan Sobat mau R. periksa juga ini. Kayaknya. Enggak, memeriksakan lah nanti. Oh iya. Siapa? Tunggu tanggal mainnya. Masih lama. Nah, ngomongin soal pap smear itu memang identik banget sama kanker serviks atau kanker leher rahim. Begitu kan ya. Nah, perempuan memang rentan sekali terkena kanker serviks ini ya Mbak ya. Apa sih sebenarnya penyebab dari munculnya kanker serviks sebelum kita ke pap smear? Karena kanker serviks kan juga sangat dekat sekali penyebabnya dengan pap kanker smear. leher rahim itu apa? Yang pasti disebabkan oleh virus HPV, pasti semua sudah tahu ya, human papilloma virus. Virus itu yang menyebabkan kanker serviks, tapi dengan terkena HPV belum tentu dia terkena kanker. Karena masuk ke kanker itu ada stadium-stadiumnya. Jadi dengan pemeriksaan pap smear diketahui dari awal ada sel-sel yang abnormal atau tidak di situ. Nah, kalau dari awal sudah ketahuan, bisa dicegah dengan pengobatan kalau memang ada kuman HPV di situ tadi. Jadi nggak penting sampai sekali pap smear itu. kanker gitu ya. Sampai ke kanker bisa diobati, 100% sembuh insya Allah gitu. Virus ya, virus, HPV ya, virus berarti itu ya. Bukan karena genetik atau seperti genetik, apa? kalau kanker memang ada faktor genetik. Tadi tidak semua kan diturunkan, ada faktor-faktor lain juga kan. Oke. Berarti Jadi nggak cuma warisan yang diturunkan ya. Iya betul. Diwariskan juga macam genetika kanker atau kadang-kadang diabetik juga kan. Oh iya, itu menurun memang. Iya. Ya alhamdulillah sih orang tua saya menurunkan warisan. Warisan kok ya, kanker. Bukan warisan uang tanah gitu ya. Oh jadi kanker serviks di sini pemicunya adalah virus HPV tadi. Tapi dengan pap smear ini bisa dihalau ya, istilahnya nggak sampai. Kemudian bisa dihalau karena ada deteksi dini. Ya. Tapi itu biasanya ngomongin itu kan karena virus. Tapi itu virusnya datangnya karena apa, tiba-tiba dia datang aja, aku datang ke si A, virusnya datang. Ada siapa yang mendatangkan HPV itu istilahnya ya, kayak betul. gitu. Virusnya datang ada bermacam-macam, bisa karena dari hubungan seksual yang tidak bersih atau kebersihan dari kelamin yang kurang terjaga, bisa terjadi itu nggih. Itu ya, yang menyebabkan salah satunya. Nggak tahu ujuk-ujuk datang nggak ngapa-ngapain kena virus. Iya kan aneh. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Iya. Papkung. Oke, nah ngomongin soal pap smear, apa sih pap smear itu Mbak? Sebenarnya itu apa sih, kan sering banget pap smear. Pap smear itu apa? Ya pokoknya pap smear yang gawe kanker leher rahim. Pokoknya diperiksa-periksa ngono lah. Ngono apa nih? Ya mbok mana gak tahu ya aku. Nah, apa sih Mbak? Pap smear itu pemeriksaan dari cairan serviks, cairan mulut rahim di dalam vagina.
Jadi perempuan diperiksa, diambil cairan dari serviknya tersebut, kemudian dibawa ke laboratorium, ada hasil baru ketahuan nanti apa hasilnya, macam-macam. Nggak semua ada keluhan, aku keluhannya kok kayak kanker, tapi nggak semua keluhan itu menyatakan kanker. Bisa jadi mungkin hal lain ya. Ada benjolan. Jadi pap smear itu ya pemeriksaan cairan di dalam mulut rahim. Itu prosesnya lama nggak sih kalau melakukan sih, pap smear? 5 menit aja selesai. 5 menit? Iya. Iya. Pengambilan. Yang lama itu kan pasiennya, harus begini ya suster, harus gini ya, gini itu. Memangnya harus ada posisi-posisi tertentu. Iya, ada posisi tertentu untuk pengambilannya, nggak bisa dong dengan tidur, tengkurap nggak bisa. Harus dengan gimana itu? Kayang. Ada posisi kan litotomi ya, seperti tidur kalau mau melahirkan seperti itu. Tapi itu ada kasurnya sendiri, ada meja gineknya sendiri. Kalau nggak gitu nggak bisa diambil kan. Iya, karena kita kan butuh ngambil cairannya itu tadi. Yang belum pernah kan. Gimana suster? Kadang berdiri ini masih dengan utuh. Itu yang bikin lama. Jadi yang lama tuh nggak pengambilannya, tapi positioningnya itu yang agak susah. Ini sebenarnya idealnya pap smear ini dilakukan wanita yang sudah menikah itu berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali sih Mbak Dinis? Sebenarnya bukan hanya wanita yang sudah menikah ya. Nona aja harusnya sudah sudah juga. Dari nona pap smear ya. Pap smear untuk yang sudah menikah memang bukan vaksinnya ya. Idealnya setelah melakukan hubungan suami istri 1 tahun harus sudah cek setelah menikah 1 tahun pap smear karena ya. dia sudah aktif dengan hubungan suami istri. Cukup sekalikah atau butuh? Enggak, kalau lihat hasilnya. Kalau hasil pap smearnya dia dinyatakan normal, bisa dicek 1-2 tahun sekali. Kalau kan ada kelas-kelas ya, dari hasilnya 1-5 kelas. Kalau apa hasilnya, aja itu Mbak? Kelas pertama normal. Jarang sekali tapi. Jarang sekali. Perempuan ini jarang normal ya. Jarang banget berarti yang normal itu. Yang lebih sering keputihan ya Mbak ya. Iya, kalau keputihan mesti hasilnya paling kelas 2. Ini kan kelas 2 itu apa Mbak? Ada radang tapi tidak spesifik, tidak ada keganasan di situ. Ya radang normal lah. Normal yang ada di perempuan mesti gitu. Mesti ada ya. Kelas-kelasnya itu kelas-kelas kucing lah yang ada di mana-mana, tapi tetap normal lah kucing itu ya kan. Jadi normal, radang, orang tidak spesifik atau tidak spesifik, tidak menunjukkan keganasan. Yang ketiga ini dicurigai tampak ada radang tapi tidak ada keganasan di situ. Mencurigakan aja. Yang ketiga mencurigakan tapi sudah spesifik ke arah kanker. Yang keempat itu. Yang kelima sudah kanker. Iya. Jadi ada 5 diagnosa ya biasanya. Berarti kalau yang kedua itu cuma cukup ya normal aja, radang doang. Tapi tidak ada keganasan. Yang ketiga itu udah agak radangnya udah mencurigakan. Gerak-geriknya aneh tampaknya kok ini tapi tidak. Seolah-olah berarti ya. Ternyata bukan manusia aja yang seolah-olah. Hukuman juga. Oke, silakan sobat RFM yang mau tanya ini bisa telepon di 3-nya 4 kali 94 ya, atau SMS di 08123459 400. Formatnya JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, pagar pertanyaan dari Sobat R. Oke, atau bisa di Facebook RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. BBM-nya jangan lupa 73D 7CD4E. Oke, sip. Live streaming www.rfm94.com. Kita ngobrolin soal pap smear. Oke, silakan yang mau tanya-tanya ya. Kita kan buat yang Sobat R cowok mau tanya silakan, nggak apa-apa, itu sangat dekat sekali. Mungkin ya buat kan istrinya. Ya. Soalnya biasanya kalau bukan seorang suami yang menjagain istri, siapa lagi? Satpam siapa? Mungkin tetangga. Bahaya ini. Pengalaman pribadi kayaknya Mbak. Bojone dicoko kami tangga nih. Gak popo. Kok gak popo? Tangga kanan kiri maksudnya kan sebagai bentuk perhatian. Oke. Membela tetangga ya. Iya, betul. RT berarti ya rukun warga RW. Oke, silakan sobat RFM. Para ibu ya, yang mungkin selama ini memikirkan, membayangkan pap smear itu seperti apa, nggak pernah gitu ya. Sepenting apa pun di apa-apa oleh pap smear. Oke, ini sudah ada yang gabung. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Telepon. Halo. Halo, pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Saidiah. Iya betul. Ibu Saidianto ya. Bisa familiar dengan suara saya ya? Oh iya dong. dong. Kita mulai apal dong Bu. Suaranya apa Ibu? Monggo.
Iya, tadi kan dikatakan kebersihan Miss V ya. Iya, Miss V. Seberapa sih yang dikatakan bersihnya itu yang bagaimana? Kan kalau kita bersihkan sama cairan yang beli di toko-toko itu juga tidak dianjurkan, malah dilarang ya. Nanti nanti merusak atau ini yang kuman-kuman yang bagus itu ya di dalam Mrs. V itu. Itu yang bagaimana sih yang dikatakan bersih itu gitu. Lalu yang kedua, saya pernah tes itu cek IVA itu seberapa akurat untuk yang cek IVA itu kalau dibandingkan dengan Pap smear. Ya. Pernah cek apa tadi? IVA. Iya, yang program gratis di puskesmas itu. Iya, itu aja Mbak Hana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih buat Ibu Saidianto ya. Oke. Tadi memang dikatakan salah satunya untuk menjaga supaya kita tidak terkena virus HPV. Itu adalah dengan menjaga kebersihan Miss V. Nah, bersih yang seperti apa ini? Karena indikator kan ada juga bersih untuk Miss V itu seperti apa? Zaza harus mendengarkan ini. Boleh. Ya, begini dengan Sobat Ibu Saidianto yang dikatakan Miss V bersih itu adalah yang bebas dari jamur tentunya, pasti yang gampang dicegah. Bersih tidak harus dengan pakai sabun-sabun yang di toko itu memang. Pertama, kalau cebok harus bersih. Dan ceboknya pun jangan diambil berdiri, harus terkena di bagian V yang dalam. Harus cebok dengan bersih. Setelah cebok dikeringkan sampai kering, gitu, dengan handuk yang Kecil khusus ya? untuk Miss V. Jangan campur-campur. Ya. Dengan itu terus sering-sering ganti celana dalam, jangan sampai lembab. Itu sudah cukup dikatakan Idealnya bersih. Berapa sih ganti Bukan celana berarti dalam itu? idealnya setiap kali basah. Bagusnya setiap gitu. kali basah. Idealnya kalau enggak ini kan sehari 2 kali ya. Atau setiap kali basah, biasanya yang banyak keputihan karena pemakaian KB atau macam-macam, karena faktor kecapean juga dan konsumsi makanan yang bisa bikin keputihan. Ini sering-sering pakai. Kalau pakai panty liner pun enggak dianjurkan sebenarnya. Karena kan kadang kan ada yang pakai kayak gitu ya, biar rasa aman gitu. Biar kering, biar enggak lembab. Biar enggak usah ganti celana dalam, cuma ganti panty liner doang. Itu pun juga enggak disarankan. Enggak, bikin semakin lembab kan, jadi keukep istilahnya kan gitu. Diukep cepet jadi kan Jadi tambah empuk. Jadi kalau udah pakai panty liner kan mesti dia jarang pakai kan, sudah keserap di situ. Pikirnya kan gitu. Jadi sering lebih jarang ganti. Jadi katakan bersih hanya seperti itu, enggak harus dengan aku udah pakai sabun sampai bersih yang anti kuman, malah salah itu. Boleh sekali 2 kali sehari pakai sabun, itu pun sabun yang mengandung moisturizer, bukan untuk sabun kesehatan. Karena kalau kesehatan kan mesti membunuh kuman-kuman yang bagus tumbuh di situ. Berarti moisturizer kan salah satu produk ada kan itu. Itu ini kan lembut banget itu. Jaga agar tetap kering dan jaga kebersihan, jangan sampai lembab. Jangan-jangan saya biasanya pakai moisturizer juga ya. Maksudnya. Di mana tapi pakainya? Oke. Jadi gitu ya. Pokoknya kita istilahnya setelah buang air kecil ya, dibasuh dengan tidak berdiri ya, biar istilahnya kena semuanya ya. Terus dikeringkan biar nggak lembab. Iya. Seperti itu sudah bersih ya. Sudah sampai kering. Terus yang kedua tadi pernah cek IVA ya. Terus bagaimana seakurat apa sih cek IVA dibandingkan itu? dengan pap smear gitu? Kalau cek IVA hanya dioles itu bentuknya sama, proses pengambilannya sama, cuman ini hanya dioles dengan cairan asam cuka di mulut rahim. Jadi yang tampak hanya klinisnya aja, klinis dari depan. Kalau dengan pap smear ini lendir kan dari dalam ya, itu yang diperiksa di laboratorium. Jadi lebih mengarah, lebih bagus pakai pap smear. Kalau cek IVA memang kalau pakai IVA udah tampak, ini ada kelainan, cuman hanya dari luarnya aja. Dari luar ya, nggak secara dalam ya. Berarti ini ya Mbak ya, ini berarti pap smear ini adalah metode untuk pemeriksaan. Bukan untuk penyembuhan. Betul, metode untuk pemeriksaan dari deteksi dini ya. Deteksi dini kanker. Jadi ini jangan sampai salah dikira pap smear itu suatu sistem pengobatan, tapi lebih ngecek lah ya, kira-kira sudah aman nggak gitu kan. Satu lagi tambahan, bukan hanya dari sabun, biasanya pakai saya rebus daun sirih. Itu juga nggak bagus kalau terlalu sering. Juga membunuh kuman-kuman, juga area V-nya juga biasanya lebih kering nanti. Tidak bagus kalau terlalu sering, berarti kalau jarang-jarang nggak apa-apa ya? Jarang-jarang nggak apa-apa, sekali 2 kali. Sekali 2 kali 3 kali berarti ya. Ada telepon lagi, kita coba. Halo pagi. Selamat pagi Mbak Hana. Pagi juga, dengan siapa ini? Aku
yang di Bangsal. Yang ada di Bangsal. Dengan Mbak Seta siapa ya? Nata. Oh, Nata. Ya biasa faktor U alias usia. Nah, Pekun ya. Oke, Nata, silakan. Ini dokter Ninis nggak sih? Gimana? Ini dokter Ninis beneran? Iya benar. Saya bukan dokter, Mbak. Saya Bu Bidan aja. Bu Bidan Ninis dari Rumah Sakit Gatul. Oke, Nata, mau tanya apa ini sama Bu Ninis? Ini loh, saya kan juga sering gitu ya periksa ke dokter ahli tentang kanker serviks gitu. Cuma pengen memastikan aja gitu loh. Saya kan sering banget itu namanya berlendir gitu. Terus keputihan juga. Keputihan ya? Iya, tapi saya periksanya sih nggak apa-apa gitu kan. Biasanya kalau pemeriksaan itu 1 atau 3 kali gitu belum ketahuan gitu ya. Cara efektifnya itu yang kayak gimana? Kan katanya disuruh pakai cuka kimia ya, yang khusus buat pemeriksaan gitu. Sudah tak beli gitu. Itu saya pun juga pernah itu kayak bisul gitu. Tapi katanya siapa tadi yang pernah? Itu ibu saya. Oh, ibu. Kayak bisul gitu ya di daerah ini. Saya ke dokter ahli, katanya nggak apa-apa, tapi kan takut juga gitu karena lu sering gitu. Terus cara pengatasinya itu apa gitu loh? Yang kayak bisul tadi. Terus kan kayak saya ini kan mungkin karena kecapean atau faktor yang lain kan nggak tahu. Cara pusing. Tapi udah pernah diperiksakan belum ibu tadi yang kayak bisul tadi? Udah sama dokter. Katanya nggak apa-apa kok, ini cuma darah kotor saja. Nah, saya kan anak gitu ya, tahu gitu sedikit medis gitu. Jadinya sedikit. Kebetulan ini ada wawancara tentang kesehatan gitu. Siapa tahu bisa memberikan penjelasan yang lebih gitu. Oke. Ya udah. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nata. Mbak Nata ya dari Bangsal ya. Iya, Rambak malah kepin Rambak rek ana wong Bangsal telepon. Enak za dicemplungno Pak Solo. Ayo ke sana habis ini ya. Oke, ini bagaimana Bu Ninis? Sering periksa ke dokter, kebetulan Mbak Nata ini dokter ahli serviks ya. Sering banget kandungan mesti. Sering banget berlendir atau keputihan. Ini tapi gimana? Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa katanya. Iya. Keputihan kan memang bukan berarti ada keganasan. Ada apa-apa ada gitu. Ada faktor lain. Seharusnya saya tanyakan dia pakai KB atau tidak. KB-nya KB apa? Kan itu juga pengaruh ya pemakaian KB itu ya. Betul. Kalau keputihannya nggak begitu banyak, biasanya menjelang 1 minggu, 2 minggu menjelang mens atau sesudah mens normal ya. Yang dikatakan nggak normal dia bentuknya seperti bedak yang basah itu, kemudian gatal di daerah V, terus bau, ada bau khusus yang menyengat, itu yang nggak normal. Kalau hanya sebatas keputihan, nggak ada keluhan gatal atau bau, nggak apa-apa sih, menurut saya nggak apa-apa, aman. Karena bisa dari pemakaian KB juga, kecapean juga. Dari Stress faktor ya? makan ya stres, makan juga karena stres jadi memang kurang ada istirahat. makanan yang perlu kita hindari sebagai wanita supaya nggak keputihan, ada nggak sih? Dari saya ini baca sih ya, ada sih seperti nangka, duren, mentimun. Bengkuannya enak-enak itu enak bikin rujak itu. Letimune gak apa-apa Mbak, aku duren mbak nongkone ku mangan. Enggak apa-apa, enggak banyak-banyak. Kalau sekali makan 1 buah gini ya. Loh, gitu ya. Tapi ini saya sebenarnya pengen ngomong banyak ini. Lu ngomong banyak apa-apa? Banyak gimana, banyak gitu. Enggak sih, tapi dengerin itu rasanya rada yo griming-griming. Gitu ya. Oke, jadi nggak masalah ya untuk Mbak Nata tadi yang sering berlendir atau keputihan, tapi ya itu tadi dengan catatan kalau seminggu sebelum atau seminggu sebelum atau sesudah nggak masalah seperti itu. Oke. Apalagi kalau pakai KB-nya yang IUD spiral itu pasti memang ya efeknya keputihan. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, ada telepon lagi, kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Hola. Halo. Hola. Halo. Oh ya wes nggak telepon lagi ya. Nanti nelfon lagi lah. Ini yang kedua tadi kebetulan ibunya Mbak Nata ya tadi ya. Yang ada di bagian ini Miss V-nya itu ada kayak bisul gitu ya. Ada ini, benjolan. Cara mengatasinya gimana? Sempat dibawa ke dokter sih, katanya sih darah kotor kayak gitu. Gimana? Saya nggak tahu bentuk bisulnya seperti apa, kan saya nggak lihat, hanya bayangan aja ya. Kalau bisul sih insya Allah enggak apa-apa, bukan
daging tumbuh ya, hanya bisul. Kalau bisul mungkin karena ya kebersihan aja. Kalau daging tumbuh kan berarti tumor. Bukan tumor. Kalau dari vagina ada daging tumbuh itu namanya kondiloma. Nah, dengan ini pap smear kan diketahui. Pas dibuka sudah tahu kan, harus divaksin juga. Kalau vaksin ada 2 macam vaksin kan, vaksin Cervarix juga sama Gardasil. Kalau Gardasil juga bisa melindungi dari virus kondiloma juga yang daging tumbuh tadi itu. Lah, ini ada penelpon lagi. Oke, halo pagi. Oke, lagi di kereta. Oh iya. Makanya penting banget untuk pap smear ya, sama vaksin ini penting banget. Oh, jadi jika kalau bisa dua-duanya jalan ya, nggak pap smear tapi vaksin juga. Dilihat baru divaksin. Oke, halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan siapa nih? Iya, Mbak. Dalam? Iya. Oh, Mbak Dia di Magersari. Nggih, monggo Mbak Dia. Mbak Dia mboten nyoba kula ta? Oh, iya Mas Zaza. Ini pasien lama ini kayaknya semua ini ya. Nggih, monggo Mbak Dia. Halo. Nggih, silakan. Saya kan kebiasaan pakai pembasuh. Pembasuh itu. Bisa. Iya, Suaranya bisa ditinggikan dikit, Mbak? Halo. Iya, udah. Pakai pembersih. Oke. Di habis mandi itu saya selalu pakai. Habis mandi, pokoknya mandi mesti gawe ya. Terus waktu habis berhubungan tuh ya, terus itu saya pakai pembersih juga. Ya itu, apakah kalau sering-sering tuh, nah gitu loh Mbak. Apa kalau sering-sering pakai itu, apakah bisa menyebabkan ini apa ya? Kayak ketergantungan atau itu yang menyebabkan penyakit kanker gitu loh. Oh gitu, ada efeknya nggak kalau terlalu sering dipakai gitu ya? Terus kalau saya gatal-gatal, saya biasanya nggak pakai itu, memang saya sengaja. Terus saya pakai itu, saya kan nggak gatal lah gitu loh Mbak. Itu kayak apa itu? Kalau gimana? Kalau pakai saya ketergantungan. Terus habis itu saya kan gatal ya di daerah itu. Terus saya coba nggak pakai gitu loh. Ya, ternyata gatal, terus saya pakai itu kok nggak gatal gitu. Kalau nggak pakai gatal ya. Kalau nggak pakai gatal berarti. Iya. Kalau pakai nggak gatal. Oke, sip juga. Apalagi ketergantungan gitu ya. Oke. Baik juga Mbak. Kalau sering pakai itu baik apa enggak? Oke. Gitu aja. Oke. Komposisinya kan setiap pembersih kan ada komposisi yang berbeda. Gimana? Komposisi dari pembersih daerah kewangian kan ada yang berbeda-beda. Nah itu apa aja sih komposisinya yang baik kan? Ada nih dari botol. Kata komposisinya kan nggak pernah. Oh, komposisi yang ada di pembersih ya. Yang baik itu yang kayak gimana? Seperti apa komposisinya? Oke. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mbak Dia. Oke, kita balik lagi Sobat R, ngobrolin soal pap smear ya. Mungkin Sobat R yang baru aja stay tune. Pap smear ini beda dengan smear sepatu, beda. Jauh lah pasti ya. Smear ban beda, pap smear beda sekali. Apalagi semar loh. Oke, ini tadi ada Mbak Dia yang ada di Magersari, tanya Mbak Ninis kebiasaan memakai pembersih. Kayaknya memang hampir wanita, kayaknya banyak juga yang pakai pembersih ya. Ini habis mandi tuh selalu pakai. Bisa dibayangkan mandinya berapa kali ya, itu pasti makainya sehari sebanyak dia mandi kayak gitu. Apalagi setelah kan baru ini ya sudah menikah juga Mbak Dia, habis berhubungan juga memakai pembersih itu tadi. Nah ini kalau terlalu sering efeknya apa sih kalau pakai pembersih? Memang nggak boleh terlalu sering ya. Kalau perlu juga nggak usah pakai pembersih yang dari toko itu ya. Mesti ada bahan kimianya kan itu. Jadi kandungan apa komposisinya saya kurang tahu pasti, cuman nggak baik juga. Kalau terlalu sering membersihkan kan jadi kering, kuman-kuman yang tumbuh normal pun juga ikut mati. Itu juga bisa memicu adanya sel-sel HPV masuk ke vagina. Tambah justru masuk malah ya, karena dibersihin tambah ngundang ternyata. Iya betul sekali. Oke. Jadi jangan sering-sering, seminggu sekali 2 kali aja lah kalau memang pengen, kalau enggak ya udah enggak apa-apa, jaga kebersihan aja itu intinya itu ya. Oke, terus ini karena Mbak Dia karena terlalu sering memakai pembersih, jadi dia tuh mungkin nggak tahu secara ini dia tersugesti atau bagaimana ya. Kalau nggak pakai itu gatel, tapi begitu dipakai nggak gatel lagi. Ini gimana?
apa itu ya, obat? Kalau seperti ini harus diperiksakan. Kenapa kok gatal? Ada apanya di Miss V-nya ya kan? Nggak pakai kok gatal, berarti ada sesuatu, ada jamur atau apa. Makanya datang aja ke rumah sakit Gadul untuk konsultasi aja untuk boleh mengetahui ya lebih lanjut atau melakukan pap smear juga nggak apa-apa loh Mbak Dia ya. Langsung sekalian periksa itu dibuka. Ada itu langsung diperiksa pap smear sekalian. Sekalian buka sambil menyelam minum air. Lihat itu langsung pap smear sekalian. Oke. Sambil menyelam mengambil pasir juga bisa. Lah itu pekerjaanmu biasa Indo berantas ya. Ini untuk karena Mbak Dia kan sering membeli pakai pembersih. Ini komposisi pembersih yang baik itu kayak gimana sih sampai takut komposisi loh Mbak Sisi nggak produksi, saya nggak produksi banyak komposisi. Tentunya yang apa ya yang simple saya langsung jadi itu kan mesti nggak baik, ada zat kimianya, pengawet dan macam-macam. Tentunya nggak nganjurkan yang komposisinya apa. Jadi memang nggak ada. Kalau beli itu kurang baik untuk Miss V. Iya. Meskipun hanya rebus daun sirih pun itu juga nggak baik kalau sering-sering. Meskipun nggak, ya tetap beli kumang daun sirih Indo pasar. Enggak, dia nanam sendiri di rumah. Itu lain lagi Mbak, murah itu. Emang tetap bakul jamu deh loh. Alah. Loh dan ternyata itu jangankan yang kelasnya yang kimiawi. Yang itu yang jelas-jelas herbal itu pun kurang baik. Kurang baik. Jadi cukup Herbal dengan aja air kurang biasanya kalau baik. nyebuk kan daun sirih juga biasanya hangat-hangat dicebokkan. Kuman-kuman yang normal di situ ikut mati jadinya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa di daerah kita, di Miss V kita itu nggak hanya kuman-kuman yang jahat loh, yang baik juga ada gitu. Dan itu nggak perlu disingkirkan yang baik itu betul, tadi ya. Harus dilindungi. Itu kenalan dulu apa gimana? Kamu baik apa jahat? Aku baik, pergi dulu ya ke kaki. Saja pergi dulu nanti kamu kembali lagi. Boleh. Ini apa saja sih keuntungan dari pap smear ini, Mbak Ninis? Keuntungan dari pap smear pertama kita bisa mengetahui kelainan dari serviks tentunya ya. Pertama itu, yang kedua kita bisa tahu adanya sel-sel yang abnormal yang tumbuh di situ. Bukan hanya lihat sel-sel aja, dari bentuk serviksnya aja. Oh, ini sudah ada kelainan. Iya, sudah diketahui dengan pap smear. Bentuknya gimana gitu loh? Gini ya. Kok ada benjolan ya? Kok ada yang sini gitu. Kok jadi kotak bentuknya? Musik dong. Repot menelak dari trapesium itu loh. Kok mau bentuk kali ya? Bayangin ya. Bahasa ini Mbak ini sekolah Sunanya aja sih, dibawain aja ya. Jadi tersipu-sipu itu loh. Frontal. Merah ya jadinya. Merah langsung. Terus apa lagi nih keuntungan lainnya? Ya itu sih sudah itu mengetahui ya. kelainan-kelainan dari serviks atau vagina dan mengetahui sel-sel yang tumbuh yang pasti terjauhkan dari kanker serviks itu ya sejak dini. Pap smear tadi benar sudah sempat dijelaskan ada baiknya dilakukan secara rutin. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan pap smear itu kapan sih Mbak? Waktu yang tepat meskipun sebelum menikah masih nona sudah bisa dianjurkan 10 tahun sudah bisa divaksin tanpa dilakukan pap smear kalau masih nona. Siapa yang mau buka nona ya dikena hukum nanti ya. Dan dia kan kalau masih nona kan juga belum melakukan hubungan seksual aktif, jadi masih aman. Jadi umur 10 tahun sudah bisa divaksin, kemudian sejak dia umur 21 tahun tapi belum melakukan hubungan seks itu bisa divaksin. Oh, cuma vaksin aja ya tapi ya. Batas maksimal 21 tahun yang belum pernah vaksin pap smear ya. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri paling enggak 1 tahun pap smear. Kan dari itu ada hasilnya. Kalau hasilnya normal bisa dicek 1 sampai 2 tahun. Kalau hasilnya kan nanti ada berkelas-kelas itu ada keterangan sendiri untuk follow up-nya kapan. 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan biasanya ya. Itu berapa lama prosesnya di lab itu? Kalau pemeriksaannya kan cuma 5 menit kan katanya. Di lab kurang lebih 1 minggu. Oh, 1 minggu. Berarti ini ya diambil lagi kapan gitu ya berarti ya. Nggak bisa langsung jadi pada saat itu ya. Di tempat lain kan lebih lama ya. Kalau di Gadul sekitar 1 minggu Di tempat lain itu bisa sekarang terus tahun depan ngambilnya Sobat R. Itu kalau nggak lupa kadang-kadang hitungannya nggak pakai tahun Sobat R. Ini diambil kapan? Lega ngono rong rendeng Mas, lega rong ketiga. Lalu bingung rong ketiga iku sak piro. Jadi 1 minggu. Ini termasuk cepat ya dibandingkan dengan tempat yang lain ya kalau di rumah sakit Gatul. Nah, ini saya gantian tanya sama Mbak Christine nih. Kalau di rumah sakit Gatul ini jelas melayani pemeriksaan pap smear. Ini prosedur vaksinasinya prosedurnya gimana nih Mbak Christine? Seperti langsung datang ke sana, ke ruangan mana atau nemuin siapa gitu? Kalau untuk pap smear ya pastinya bisa tiap hari Mbak. Tiap hari ya. Kalau mau pagi itu ketemu Mbak Nini sama Mbak Siti. Oh,
ada temannya. Ya di KIA di sana. Di Poli KIA kita bisa melakukan pap smear setiap hari dari jam 7 pagi sampai dari jam 7 pagi sampai jam 3-an. Tapi kalau mau sore itu ada dokter spesialis di sana. Nanti pap smearnya bisa dengan dokter boleh, spesialis mau ya? pilih sama dokter spesialis atau mau sama Mbak Nini. sama bidan kita. Ada bidan ini Mbak Nini sini. Mbak Nini sama Mbak Siti sama Mbak ya? Siti. Nanti lain kali saya bawa Mbak Siti ke sini. Oh, boleh. Kebanyakan pasien pap smearnya sama bidan aja deh. Soalnya kan perempuan. sama Pasiennya aja bidan. nanti tak bawa ke dokter. Kalau monggo. dokter spesialisnya siapa sih kalau misalkan pap smearnya sama dokter spesialis? Semua bisa, Kan ada Mbak. 5 dokter spesialis kandungan di Gadol. Siapa aja? Prof. Eri, Dokter Nur Akbar, Dokter Yusuf Nawi, Dokter Resa, Dokter Sumadi. Gitu ya. Ya, terserah Itu mau yang pilih paling yang mana. yang paling berondong yang mana itu? Loh. Paling berondong Dokter Sumadi. Oh gitu. Berondong dalam artian berapa dulu usianya? Gitu ya. Enggak. Jadi silakan Sobat R, terbuka lebar ya kalau mau melakukan pap smear di Rumah Sakit Gatul. Ini setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Sabtu ya, jam 7 pagi sampai jam 3 2 sore. siang. Jam 2 jam 3 bisa, Mbak. Bisa. Cuma biasanya nanti space-nya dengan dokter spesialis. Oh, kalau jam 3 itu. ke atas sama dokter Iya. spesialis ya. Kalau sampai jam 2 sama bidannya. bidan. Oke, boleh. Kalau butuh informasi lebih lengkap, silakan bisa telepon aja di 0321 321 681. Biasanya gitu Sama kan? ini kan Iya, vaksinnya kan ada 2 macam ya. Oh iya, Nanti kalau setelah di pap smear ternyata hasilnya normal, langsung boleh Bisa vaksin. vaksin. Kita kebetulan ada Oh promo. berarti ini Iya. pap smear dulu stepnya, setelah itu Iya. baru vaksin ya? Baru Iya. dideteksi dulu normal apa enggak baru bisa divaksin. ini udah nyonya. Kalau masih nona Ya langsung vaksin, nggak perlu Iya. pap smear. Oke, sip. Kita kebetulan ada promo nih, Mbak. Oh, promo apa ini? Pap Promo smear apa vaksinnya? vaksin. Oh yang vaksin. Ya sampai 28 Februari sebenarnya dari akhir Desember Nah, ini perlu kemarin. banget nih Sobat R. Ini di Gatul lagi ada promo vaksin, harganya lebih murah, Mbak. Ini ada 2 promo vaksinnya, yang satu Cervarix itu kita 2 juta. Vaksinnya tetap 3 kali dengan rank 116 ya. 0 sekarang 0 ya, 115. 015. Oh, 015. Maksudnya itu adalah Ada ininya bulannya ya. bulan pertama injeksi yang sekarang pertama, terus 0. 1 bulan kemudian. udah 1 bulan kemudian bulan ke-6. Bulan ke-6 karena Iya, 5 itu tadi ya. Iya, Oke. seperti itu. Itu harganya 2 juta. 3 kali, kebetulan vaksin ya? kalau mau dicicil kita bisa 2 kali, Mbak. Jadi tapi nggak bisa 5 kali, nanti sisanya saya yang Teko lagi ke lagi. rumah. Oh, gitu. Deep collector saya nanti. Oke. Mau dong diparani Mbak Christine. Kalau gini Mbak Christine, kalau kita ngomong masalah diskon atau promo, itu kan pasti ada perbandingan. Kalau sebelum Kalau nggak promo pakai itu berapa? Kalau yang udah promo kan 2 juta. Kalau tanpa promo? Kalau tanpa promo Awalnya- ya di atas itu jauh sekali. Jauh sekali. Kalau yang enggak hasil kan 2 juta itu sudah sak pas mire. Oh 2 juta sudah Iya, satu sudah sak plus pasmirnya pap sudah. smear ya. Kalau Cervarix 2 juta sudah termasuk pap smear. Kalau Gardasil 2,5 sudah Plus termasuk pap pap smear. smear. Dan kita ada free. Itu free-nya kan di free pap smear dan konsultasi bidan. Jadi nanti kalau sudah ada hasil ternyata tipe kelasnya 2 harus diobati, nanti bisa konsultasi sama bidan, tapi untuk pengobatannya kita nggak termasuk ini. Oh nggak iya, termasuk kan cuma bagiannya. pemeriksaan aja sama Pemeriksaan vaksin. aja Sama vaksinasi. vaksinasi. Oke. Terus apa bedanya yang pakai Cervarix sama itu tadi bedanya apa sih Mbak? Kan ada 2 ya, Kalau Cervarix sama Cervarix itu hanya satu virus yang proteksinya terhadap satu virus aja, HPV tadi. Kalau Gardasil ada 3 virus, HPV yang tipe 16 dan 18, kemudian virus herpes zoster dan kondiloma. ada baiknya langsung yang mana nih atau beda sedikit dua-duanya? aja gitu. Ya langsung Kalau yang ini 3 Tergantung Bisa- kemampuan sih, Kemampuan, Mbak. ya, Kemampuan, gitu ya. maksudnya kalau mau langsung HPV ya nggak apa-apa sih Cervarix, tapi kalau memang kepingin selisihnya kan cuma 500.000 bisa cicil 2 kali. Zaman sekarang kan modelnya cicilan, Mas. Iya. Bisa lah cinta Nggak lah. jalan Nanti kalau kalau kayak gitu. misalnya pengen cicil lebih banyak lagi bisa ngubungin Zaza mungkin ya. Nanti ya kita atur beda. lah. Wah, ini saya Nenek nggak itu kuat deh, kayak ya. aku saya nggak kuat deh 10% 5%-nya nanti Oh untuk itu dia ya. itu loh, Mbak. Oh iya. Sama Oh, kau gitu. tahu sih, itu. Mbak. Off air itu ngomong gitu ya. Oke Sobat R, jadi mumpung ini lagi ada diskon ya, bisa datang ke Rumah Sakit Gatul, Jalan Raden Wijaya, Nomor 56 Mojokerto Lato. sampai Langsung tanggal hubungi. 28 Februari 28 ya. Iya 28 Februari doang. Hubunginya di 0321 321 681. Oke, ini ada Mbak Rini, alhamdulillah
kebetulan beliaunya ini rutin sih tiap tahun dan alhamdulillah sejauh ini aman-aman aja. Semoga aman selamanya. Amin. Ya. Sebagai perempuan memang lek wis aman wis alhamdulillah lega ngono ya. Oke, Mbak Ninis. Kalau aman juga jangan lengah. Oh, tetap iya. Tetap harus waspada ya. Selalu waspada ya. Iya, 1 tahun sekali lah paling enggak ya, Mbak. Karena bisa setelah itu terus tumbuh sel-sel yang enggak abnormal. Gitu ya. Jadi bukan berarti kalau sudah aman terus kita leha-leha gitu iya, ya. karena masa depan itu nggak ada yang tahu. Masih jauh. Oke, sip. Yang terakhir nih Mbak Ninis, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat R terkait dengan pap smear? Iya, buruan deh cepat-cepat datang ke rumah sakit Gatul untuk pap smear ya. Karena itu penting banget untuk deteksi dini adanya sel-sel yang abnormal yang tumbuh di rahim, mulut rahim. Jadi dengan pap smear bisa diketahui sejak dini adanya sel-sel abnormal dan bisa dicegah dan diobati. Oke, kalau pap smear di rumah sakit Gatul berapa sih Mbak? Sekitar 90.000 kalau untuk kalau bidan yang dilakukan oleh bidan. Tapi kalau dokter belum spesialis? Termasuk administrasi. Kalau dokter spesialis 120 kalau bidan semua ya total. Kalau dokter iya dengan administrasi. Oh iya. Kalau dokter Kalau spesialis ya lebih mahal. 150-170-an. Lebih ini ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, tinggal pilih aja. Dan vaksin kalau nggak pas paket ini bisa 3 juta lebih. Itu vaksinnya aja belum pap smear. Satu kali filenya untuk satu kali suntikan bisa sampai 1,2 1,3 Mbak. Satu kali. Satu kali tinggal ngaliin 3. Kita ngambil estimating yang 1,2 sekali. Berarti kalau 3 kali kelihatan 3.6 million, 3,6 juta. Sekarang di diskon jadi cuma 2 juta aja 3 kali plus pap smear dan free konsultasi. Free konsultasi lagi itu ya kan. Silakan Sobat R datang aja ke Rumah Sakit Gatul Jalan Raden Wijaya nomor 56 Mojokerto. Oke deh Sobat R. Terima kasih banyak ya buat Sobat RFM yang sudah mendengarkan dan juga terima kasih banget buat Mbak Ninis dan Mbak Christine ya. Tehnya belum diminum sama sekali ya. Habis ini kalau gitu ya habis langsung habis. Oke. Ya udah Sobat R, saya tinggalkan ya Mbak Christine dan Mbak Ninis. Terima kasih. Oke. Semoga obrolan kita bermanfaat pagi hari ini Sobat RFM. Jadi yang perlu kita ingatkan bahwa mumpung ada promo ini diskon ya sampai tanggal 28 Februari kalau mau melakukan pap smear dan vaksinasi bisa datang ke Rumah Sakit Gatul. Oke? Dan jangan meremehkan yang namanya masalah di leher rahim ya. Langsung periksa aja pap smear. Oke, sip. Ya udah dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto. Saya Hana Widianti. Zaza juga. Pamit dulu. Wassalamualaikum. Bye bye.